Mbak Cikta Medi, kita akan menyimak profil usaha dari Mbak Cikta Medi sebagai berikut. Oke, ya selamat pagi menjelang siang, Mbak Cikta Medi. Semangat pagi menjelang siang semuanya. Betul sekali. Ya, dan masih di The Game Changer Entrepreneurship volume ke-10, ya, Millennial Entrepreneurship. Sobat Expo semuanya yang masih stay tune sini pastinya thank you banget. Atau mungkin yang baru stay tune ya. Nah, tadi kita udah ngebahas mengenai usaha milenial juga dari Oh My Group. Kemudian ada dari Boba Beats juga. Dan sekarang kita sudah terhubung dengan Mbak Cikta Medi ya. Mungkin semua orang udah pada cukup paham atau bingung. Ini Cikta Medi yang dulu artis kecil itu mungkin ya. Mungkin pada bingung kali ya. Ya, betul sekali. Jadi ini adalah Mbak Cikta Medi yang artis cilik dulu ya, penyanyi dulu ya. Dan sekarang juga masih nyanyi kan Mbak Cikta Medi ya? Masih aktif tapi lebih ke entrepreneur deh kayaknya sekarang. Luar biasa. Oke, sebelum kita diskusi, saya akan menjelaskan dulu pada Sobat Expo semua bahwa Mbak Cikta Medi ini telah sedang menggeluti usaha, antara lain ada Cikita Cosmetic Cream, kemudian juga ada usaha keripik Cikito, ya, dan juga ada juga usaha Bobo Rice Ball. Wih, luar biasa. Mungkin kita mau sapa Mbak Cikita dulu nih. Kegiatan sehari-hari apa aja nih Mbak Cikita? Mungkin orang mikirnya, wih dari penyanyi sekarang jadi wirausaha gitu kan. Kegiatan sehari-hari apa aja nih Mbak Cikita? Kegiatan sehari-hari aku adalah sebagai ibu rumah tangga dan sekaligus istri sah, Ceyla, istri dari suamiku, Indah Ditya, dan sekarang aku juga menjalankan bisnis dari rumah aja, yaitu bergerak di bidang home skin treatment, terus juga mencoba ke cemilan-cemilan dan juga usaha makanan-makanan ala rice bowl gitu. Jadi menjalankan semuanya ya benar-benar berdasarkan passion deh kayaknya. Jadi kalau ditanya kegiatan ya lebih ke mompreneur sekarang dan ngurus anak dan suami. Oke, nah kan berwirausaha sekarang nih Mbak Cikita Medi ya. Kemudian apa sih Betul. yang melatar belakangi Mbak Cikita Medi ini memilih, nih saya kayaknya lebih tertarik buat buka usaha kosmetik ya, bukan kosmetik tapi kosmetik. Kita Mungkin kosmetik bisa cream. dijelaskan Mbak Cikita Medi? Nah, kenapa aku tertarik dalam dunia skincare treatment? Karena apa? Itu pertama ini aku cemplung ke dunia skincare itu karena yang pasti ada problem. Nah, dari problem tersebut itu yang aku alami sendiri. Aku mempunyai wajah yang bisa dikatakan tidak seberuntung wanita yang lain ya. Kalau misalnya wanita-wanita yang kita lihat kan mukanya flawless, cerah, tanpa ada spot, tanpa ada acne, intinya glowing aja. Nah, aku pribadi saat mengalami yang namanya transisi atau masa remaja, punya yang namanya rasa ketidakpercayaan diri terhadap diriku sendiri. Karena apa? Aku mempunyai kulit yang gelap, punya kulit yang banyak dark spot, terus aku juga punya komedo dan acne. Dan itu yang membuatku merasa aku harus berubah. Apalagi basicnya aku adalah seorang penyanyi dan itu adalah salah satu bagian dari entertainer. Ketika kita tampil, orang akan melihat yang pertama udah pasti adalah wajah kita dan seluruhnya, dan itu menurut aku akan sangat menghambat jika aku tidak mempunyai usaha atau menampilkan sesuatu yang baik di hadapan orang banyak. Karena selain orang mendengarkan suara aku, pastinya orang akan menikmati apa yang divisualkan gitu ya, apa yang disajikan gitu ya, baik dari
siapa performernya dan lagu yang dibawakan. Nah, dari situ akhirnya aku mencoba datang ke salah satu pakar dan klinik saat itu, namanya Kosmedik. Nah, jadi aku berkonsultasi kepada para, pakar di situ dan mencoba untuk, merubah mindset aku dan habit aku. Dalam 6 bulan aku proses transformasi dengan cara yang alami, dengan habit yang alami dalam penggunaan skincare. Dari hal tersebut yang sudah aku jalani dan aku alami, aku menghadapi yang namanya fase perubahan dari bulan ke bulan sampai aku bisa dikatakan berhasil dan mendapatkan wajah yang aku impikan, tanpa ketergantungan, tanpa side effect, dan aku bisa lebih percaya diri tampil tanpa harus dengan make up yang berlebihan. Nah, dari pengalaman aku tersebut, aku berpikir, "Oh iya ya, kenapa orang-orang rasakan perubahan aku pada 6 bulan pertama di tahun 2008 aku mencoba produk kosmetik tersebut." Dan orang menyadari itu dan mulai bertanya di Instagram aku, pada saat itu Instagram lagi hype banget kan ya guys, jadi semuanya tuh pada nanya, "Cikita kok berubah? Kayaknya, surgery ya? Kayaknya, melakukan tindakan bedah plastik ya?" Nah, aku coba menjawab dengan memberikan satu tips and trick dengan penggunaan kosmetik dan awalnya tadi berpikir, dengan media, sosial media, aku rasa mungkin tidak akan berpengaruh banyak karena biasanya para wanita itu menyimpan segala sesuatunya sendiri dan jarang ingin diekspos. Nah, ternyata dengan perubahan aku itu dapatlah sebuah animo yang cukup besar sehingga orang-orang banyak yang bertanya via direct message, "Cik, kenapa kamu berubah?" Berubahnya jadi lebih baik, jadi lebih flawless, ya dari banjir-banjirnya DM, aku coba menjawab bahwa aku menawarkan, apa ya, produk, awalnya sih sebenarnya nggak menawarkan produk, aku cuman sharing, ternyata jadilah permintaan. "Kenapa Ciki nggak dijual aja produknya?" Tadinya aku bungkam selama setahun pertama. Karena untuk mencoba Hmm. satu produk itu nggak mungkin kita sebulan langsung berhasil, tapi kita harus trial and error sampai berhasil, supaya orang yang kita, kasih, sampel ataupun uji coba, ya Ya. misalnya 8 dari 10 wanita Indonesia mencoba CCC gitu kan, sampai 8 itu sudah mencapai, aku jalan. Dan akhirnya itulah awal mula dari aku mencoba CCC dari trial and error, karena pengalaman pribadi akhirnya aku mencoba untuk sales by experience. Ya kira-kira seperti itulah. Oke, jadi memang basic-nya karena dari pengalaman sendiri ya, Mbak Cikita Karena ya, makanya pemakai, coba mencari solusi untuk diri sendiri dan ternyata, kalau bisa bermanfaat bagi orang lain ya alhamdulillah banget gitu kali ya, Mbak Cikita ya? betul Mas Bener Freddy. banget. Nah, kalau kita Mhm. boleh flashback nih dulu nih, Mbak Cikita, apa sih starting point atau awal cerita Mbak Cikita akhirnya memilih, "Seru nih kalau aku buka usaha atau berwirausaha." Apa sih latar belakangnya Mbak Cikita, awal-awal dulu itu? Starting point itu adalah masalah. Ketika kita punya masalah dan kita menemukan solusinya, dan orang tiba-tiba aware, "Wah, aku juga mempunyai masalah yang sama dengan kita." Oke, itulah poin aku untuk memulai. Karena, yang namanya bisnis, boleh percaya boleh enggak, kita menjalaninya itu dengan passion. Apapun yang jadi passion itu udah bisa mewakilkan jati diri kita, itu menurut aku. Karena memang aku adalah seorang entertainer, ya hobi aku adalah nyanyi, itu menjadi passion, jadi maka aku tidak berat untuk melakukan hal itu sampai aku sudah sedewasa ini. Tapi aku harus sadar, yang namanya regenerasi penyanyi itu pasti ada up and Mhm. down. Gak mungkin aku jadi penyanyi cilik terus dan gak mungkin orang berminat untuk menonton aku dengan Cikita yang sekarang. Karena apa? Aku harus sadar, aku itu punya masa di mana orang itu lebih menyukai aku pada saat aku bernyanyi dengan lagu anak-anak. Tetapi itu nggak jadi hal yang masalah. Kita harus bisa membangkitkan semangat diri kita dan menggali potensi yang ada di tubuh kita itu menurut aku. Jadi selain aku sebagai seorang entertainer, aku berpikir aku diberikan tanggung jawab dari audiens yang mungkin yang menyukai aku untuk bisa berbuat lebih, tidak hanya dinyanyi. Misalnya aku mencoba host, main sinetron, dan salah satunya karena aku melihat juga ada perkembangan teknologi dengan sosial media, aku harus coba tren itu. Jadi kita milenial itu adalah orang yang men-trendsetterin sosial media tersebut sehingga siapapun bisa jadi influencer, siapapun bisa jadi pebisnis. Maka dari itu, titik awal aku itu menggeluti dunia skincare karena adanya banyak masalah
dan aku kebetulan sudah menemukan solusinya. Masalah aku adalah aku tidak pede dengan wajah aku sendiri, gitu. Di mana aku mempunyai kulit yang gelap, terus dark spot yang banyak, dan tidak terlihat sehat, dan saat itu banyak yang bilang aku itu tua. Dan pengalaman itu memang apa ya, bully yang menyebabkan aku jadi semakin bangkit dan semakin termotivasi untuk mencari solusi apa yang terbaik untuk masalah aku. Nah, ketika orang itu melihat perubahan aku di Instagram, kan aku menawarkan experience ya, yang mereka Ya. melihat story by story, month by month kita berubah gitu kan. Aku awalnya nggak bilang kalau misalnya aku punya masalah tersebut gitu ya. Tapi di tengah-tengah ketika orang bertanya, "Cik, apa sih rahasianya?" Baru aku coba mencari peluang di mana aku menceritakan semua kisah 100% faktanya aku dalam mengkonsumsi dan memakai kosmetik. Ya udah, akhirnya nggak sadar dari 2008 aku kan trial and error sampai 2013. 2013 ucapkan bismillah, niat, nekat, jalan. Jadi sampai 2020 aku sudah menggeluti kosmetik ini ya mungkin udah belasan tahun ya, karena memakai pribadi itu dan menguji satu formula itu butuh waktu yang panjang banget sampai kita bismillah ini yakin ini pasti berhasil dan insya Allah di orang juga jadi berkah dan berkat dan akhirnya uh, bertahan hingga sekarang. Iya. Jadi memang ini nggak apa ya, bukan produk yang baru kemarin sore, justru dari 2008 ya Mbak Ci kita ya. Dari Ini trial 2008 dan and error-nya ya. Jadi trial and error ibarat itu aku mencoba karena awalnya itu aku tidak memproduksi sendiri loh Mas gitu. Aku mereseller. Banyak yang bilang, aduh kalau kita nggak modalin susah banget ya karena kan nggak ya semua pasti. orang punya apa namanya kadar kemampuan yang sama. Tapi Hmm, semua orang punya semangat, punya peluang kalau kita mau coba. Dan aku itu mencoba untuk reseller tanpa modal. Jadi apa produk yang aku punya, aku coba reseller ke teman-teman terdekat, dan dari situ aku uji coba, bener Mas, sampai ke 8 orang dari 10 wanita yang ada di depan aku kasih oke. sampel secara cuma-cuma, dan aku coba kasih waktu Hmm, ke mereka maksimum 16 minggu atau 4 bulan, itu udah final pakai CCC. ya ya. Final alias berhenti pakai CCC. Jadi aku mengusung tema di mana kamu pakai skincare tapi tidak ketergantungan. Ya. Nah, itu tuh Jadi karena yes. biasanya kan ciwi-ciwi itu kalau pakai skincare mereka ini ya apa ketergantungan ya. Kalau nggak pakai mukanya rusak lagi gitu kan. Yes. Maka Dan dari ini itu, aman berarti. aku selalu kasih waktu 3 sampai 6 bulan untuk mereka mengkontrol perubahan mereka dan pasti kita juga menyediakan konsultasi pribadi by WhatsApp, by sosmed, entah itu teks atau video call. Maka dari itu aku punya perwakilan 2 admin dan itu admin aku berawal dari sahabat. Karena sahabat udah make, jadi dia lebih fluent untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan faktanya. Kalau kita merekrut seseorang yang tidak memakai CCC, itu akan lebih Ya, berat, Mas. Betul. susah karena mereka nggak Jadi, bisa membagi experience-nya pasti kan kalau nggak pernah nyoba, yes, ya nggak sih? yes, benar-benar bisnis berbasis kejujuran dan sales by experience tuh menurut aku tuh lebih apa ya bertahannya lebih lama. Betul, Terus segala betul. ancaman atau saingan dari kompetitor itu bisa kita taklukkan dengan cara yang Mhm. aman dan nyaman karena tadi aku menawarkan semua experience itu dan aku mewajibkan setiap orang yang menjabat sebagai admin atau beauty consultant CCC itu harus pakai produk semuanya minimal 6 bulan. Oke, Begitu juga mantep kalau banget tuh. iya, makanya karena di skincare ini kita nggak bisa coba-coba, kita ngurusin wajah orang. Karena kalau orang itu nggak percaya, dia pasti akan word of mouth ke orang-orang bahwa CCC itu tidak baik. Nah, karena aku adalah seorang entertainer, beban sekali Mas buat aku. Jadi aku nggak masalah bisnis aku nggak seterkenal public figure yang lain ataupun tidak sebesar yang Mas dengar, tapi aku lebih baik menjaga quality of product dan servisnya gitu. Jadi ibaratnya aku dalam diam pun aku tetap mengurus semua pelangganku sendiri, walaupun aku diwakilkan oleh 2 admin. Itu aja sih. Luar biasa. Ih, seru ya. Nah, Mbak Ci kita, mungkin teman-teman di luar sana juga mikir, loh, usaha Mbak Ci kita kan ada 3 nih, nggak cuma si kosmetik ini, tapi juga ada usaha kuliner.
ada Bobo Rice Bowl, sama keripik Cito. Nah, kalau yang dua usaha kuliner tersebut bisa diceritakan mungkin Mbak Cikita mengenai dua usaha kulinernya itu? Nah, aku ini kan orang Minang, gitu ya. Yang dimana basic keluarga Minang itu adalah harus bisa dagang. Jadi sebenarnya apa ya, sistem bisnis utama aku nih, main bisnis aku tuh adalah di skincare dan production house gitu sebenarnya di keluarga. Jadi waktu kecil aku sebagai penyanyi itu, papi sama mami punya label recording yang menaungi artis-artis cilik termasuk aku, dan mereka juga memproduce sekaligus mendistribusikan semua kaset CD pada zaman itu ya. Kalau sekarang kan semua udah digital. Jadi itu terbawa, Mas, karena aku sudah di manajemen keluarga yang semua sudah terbiasa transaksi jual beli. Alhasil itu bukan hal yang dipelajari, tapi harus ditekuni sampai akhirnya kita jadi punya skill yang mumpuni. Itu menurut aku. Ada orang yang bilang, kita lahir-lahir udah ada darah bisnis. Memang ada, tapi kalau nggak kita latih, dan itu alasan aku kenapa aku kuliah sampai magister manajemen dan ambilnya bisnis. Karena aku sempat dibilang, kalau kita jadi seorang public figure ataupun entertainer, kalau nggak ada isinya sama aja bohong. Siapa yang mau ngikutin kamu kalau kamu tidak mempunyai nilai atau personal branding yang baik. Nah, ini kaitan dengan personal branding pun juga aku berpikir personal brandingku harus dikuatin juga karena orang taunya aku sebagai penyanyi, bukan seorang dokter wajah. Ya, ini sulit juga karena apa? Apa buktinya, Cik? Kalau kamu bisa sukses dari nyanyi juga, tapi kamu juga bisa di bisnis. Yaitu dia personal branding itu mesti kita announce setiap harinya, entah via sosmed, entah via kita bertemu orang. Karena apa ya, dari kebiasaan tersebut orang jadi brand awareness, ya kan? Betul. Oh, nih si Cikita kalau kita ketemu kayaknya dia tipikalnya emang make up-nya begini misalnya gitu. Terus wajahnya juga udah nggak perlu diapa-apain lagi, nggak usah di make up. Pantes ya, karena kan dia pakai krimnya sendiri. Nah, kalau kita lihat banyak di luar sana yang krim yang sudah besar dengan memakai satu influencer atau BA, kita kurang melihat informasi experience tersebut, Mas. Gitu. Jadi, kenapa aku lebih percaya diri untuk nekunin di skincare ini, karena aku berusaha jujur menampilkan apa adanya. Gitu. Jadi, dengan apa adanya, dengan kita personal branding, dengan kita ketemu orang, kita pakai produk-produk kita misalnya, itu orang lebih trust. Dan akhirnya bisnis itu akan naik sendiri tanpa kita harus buang uang promo bermiliar-miliaran, ya nggak sih? Karena sebenarnya kunci sukses itu adalah personal branding kita. Nah, itu cukup udah menjawab bagaimana membangun personal branding berimpact pada bisnis, udah dijawab banget tuh sama Mbak Cikita ya. Oh, udah. Teman-teman Sobat udah. dan millennials pastinya. Tapi kalau bicara masalah bisnis nih, Mbak Cikita, apa aja sih tantangan yang dihadapi sebagai pebisnis muda? Kan Mbak Cikita kan pebisnis muda nih, millennials. Ada tantangan apa aja nih yang pernah dihadapi selama menjalankan bisnis ini? Tantangannya adalah making them trust sama produk kamu sendiri gitu. Itu bikin orang percaya sama produk sendiri itu susah banget. Dan kita ngelihat juga banyak di luar sana krim-krim yang udah merajalela dengan pakai brand ambasador ternama. Dan aku, siapalah aku? Aku cuma mantan penyanyi cilik yang ibaratnya sekarang udah bertumbuh menjadi sosok yang dewasa dan tetap ingin punya usaha sendiri gitu ya. Tantangannya adalah aku harus membuat orang percaya bahwa produk aku mempunyai nilai manfaat yang berbeda. Nah, yaitu kita harus bikin karakter atau produk yang menjadi pembeda di produk-produk yang lain dari produk-produk pada umumnya. Kan banyak orang yang menjanjikan putih dalam 14 hari, ya kan? Muda dalam semenit. Sebenarnya itu boleh dilakukan. Itu strategi marketing orang beda-beda. Tapi kalau aku lebih suka menawarkan yang namanya proses dan Q&A ya, komunikasi interaktif dari segi penjual sama pelanggan. Karena itu lebih
bikin pelanggan itu bertahan dan dia semakin pingin untuk sharing ke orang-orang lain bahwa, "Oh, saya sukses dipegang sama admin-admin CCC nih, termasuk Cikitanya," misalnya begitu. Nah, jadi ya menurut aku ya, tantangannya itu kita harus buat orang percaya dari personal branding itu, dan kita harus menjadi orang pertama yang menawarkan solusi di saat pelanggan kita ada masalah. Jadi quality produk kita harus tingkatkan, quality service juga harus ditingkatkan. Itu yang buat orang jadi percaya bahwa quality produk kita bagus. Apapun produk itu bagus loh. Tapi kalau Ya, nggak punya quality of service yang baik, percaya orang itu bakalan kabur. Jadi makanya kita harus bikin pendekatan secara psikologis. Kayak aku sama Mas nih ngobrol-ngobrol, ya, lama-lama ya. kan Mas ada rasa penasaran nih, aduh si Cikita mukanya mulus nih, coba pakai krim dia. Nah, terus akunya juga sebagai seller, aku juga harus interaktif juga. Mas, gimana Mas? Minggu pertama udah ada pengelupasan nggak? Minggu pertama udah purging nggak? Breakout nggak mukanya? Terus gimana, perih nggak? Jadi itu semua aku tanya pada saat orang sebelum beli bahkan, sebelum transfer bahkan. Karena ya oke, uang tuh bisa dicari, tapi yang namanya kepercayaan tuh susah banget ya untuk dipertahankan. Jadi menurut aku ya itu semua harus kita harus kita tingkatkan gitu, baik quality produk sama servisnya. Karena itu yang bisa menjamin kebertahanan satu bisnis. Betul. Betul banget, Mbak Cikita. Ya, betul banget. Jadi memang Mbak Cikita ini mengajarkan ke kita, ini nggak cuma bagaimana memproduksi dan mempromosikannya, tapi juga bagaimana merawat pelanggan melalui after sales-nya ya. Luar biasa loh Mbak Cikita ini. Harus after sales-nya, karena apa, yang bikin bisnis itu bertahan itu justru after sales-nya. Kadang ada yang bilang, "Oh iya nih promo 1 juta dapat semua." Dapat pagi, malam, toner, sabun, serum. Tapi apa manfaatnya? Jadi gini, aku selalu melarang orang untuk menyetok banyak kayak gitu. Kecuali memang ada beberapa masalah, misalnya dari supplier kita. Karena pandemi, akhirnya pabrik itu membatasi produksi, sehingga kita para penjual itu harus membatasi penjualan. Nah, maka dari itu, strategi aku adalah aku membuat produk dengan berbagai macam ukuran, dari yang kecil, sedang, sampai jumbo. Untuk pelanggan-pelanggan lama, aku kasih yang jumbo supaya dia bisa family sharing. Ya, Ya, dia bisa pakai krim itu dibagi sama emaknya, bapaknya, betul, anaknya, betul. suami, istri, segala macam. Jadi dari situ aku menawarkan nilai ekonomisnya dan nilai manfaat sehingga orang itu nggak perlu dia beli-beli terus gitu. Yang penting mereka ikutin konsep aku adalah jangan pakai skincare kalau nggak ngerti masalah wajahnya, dan jangan pakai skincare kalau lo nggak percaya dan nggak mau dibawelin. Kalau aku gitu. Jadi Nah, bener pas banget tuh. waktu Jadi jangan jangan kalau jangan kamu ikut-ikutan mau beli tren ya CCC, Mbak kita ya. Maksudnya jangan orang trennya betul. pakai skincare, tapi harus cari tahu masalahnya apa, baru pakai produk itu, gitu ya. Iya, jadi sebelum customer itu deal sama kita para seller dan para admin, itu kita tanya, tipenya gimana, rajin atau enggak, tipenya suka kelupas atau enggak, tipenya memang Ya, suka instan atau enggak. Itu udah aku ngomongin dari awal, kalau instan jangan di CCC. Silakan ke hanya beauty center terdekat atau betul. silakan cari krim yang benar-benar sesuai dengan kemauan kamu. Kalau krim kami memang tipenya detox gitu. Jadi memang suka kelupasin awal dulu. Yang suka kelupas jauh lebih cepat sih mereka recovery-nya gitu. Jadi aku nggak pernah menjanjikan sebulan langsung putih, nggak gitu. Tapi aku menawarkan pengalaman aku yang coba, aku pakai ini loh, nanti ditimpa sama ini loh, nanti 3 hari kemudian kamu akan ngerasain muka kamu tuh kelupas dan kencang kayak gitu. Jadi itu aku suka jelasin di voice note, dan kadang seller-seller itu susah banget gitu untuk meluangkan waktu untuk ngelis siapa aja pelanggan-pelanggannya dan record history. Jadi walaupun aku bukan dokter, walaupun aku bukan beauty clinic, aku punya record pasien aku sendiri, aku rapiin di Word. Jadi aku Luar selalu biasa. padahal kan aku bukan dokter, cuman karena aku berteman sama banyak dokter, mereka juga nge-support, "Cik, kalau misalnya kamu bisnis skincare yang benar-benar skincare itu obat yang mengelupas, tolong kamu tuh punya record history pasien kamu." Gitu. Jadi lucu ya, aku kayak main dokter-dokteran gitu ya, kayak punya rumah sakit, terus punya draft-draft pasien sebanyak itu.
Jadi pas waktu pasien itu udah lewat setahun, mereka lapor tanpa harus aku minta, mereka tuh bilang, "Kak, bener kata kamu, Kak, berubah loh kulitku dari awal pemakaian tanggal 1 sampai tanggal 1 akhir tahun," gitu ya. Jadi dari situ aku kaget, oh ternyata bener ya orang itu Ya, sukanya diperhatiin. Jangan pas waktu kita jual dengan promo besar-besaran, tapi kita nggak maintain after sales-nya, itu bakal bikin bisnisnya hilang benar-benar. gitu aja. Dan aku semakin percaya diri, banyak bertumbuh kan semua krim-krim dengan jaringan-jaringan bermitra bisnis kayak MLM gitu segala macam. Betul. Kalau ditanya aku takut, ngapain aku harus takut? Karena apa? Semua produk itu punya keunggulan masing-masing, tapi yang menjadi pembedanya itu adalah quality of service kayaknya ya. Oke. Semua produk Mbak Citi, itu ya isinya maaf nih sama Mbak Citi, aja menurut dipotong aku. sebentar. Iya, dari pertanyaan dari YouTube, Mbak Cita untuk produknya ini sudah ada sertifikasi dari badan apa namanya Badan Kesehatan atau BPOM Sudah, atau sudah ya? sudah. Jadi untuk serum-serumnya sudah, untuk malam Mhm. paginya sama toner sabunnya lagi proses Ini sertifikasi ulang proses. karena pandemi. Karena kan perlu diketahui kalau misalnya teman-teman mau bisnis kosmetik itu mesti uji klinis setiap setahun sekali dan terdaftar di BPOM setiap 3 tahun diperpanjang Luar gitu. biasa. Uh, Bahkan Mbak uh, Cita udah mempelajari teknik situnya ya? harus, kalau Iya, enggak betul. bingung. Kalau enggak bingung nanti. Jadi, karena pandemi ini jadi kalau untuk sertifikasi itu harus diulang-ulang lagi, jadi kita harus registrasi gitu ya. Jadi Betul. banyak produk-produk yang ngantri gitu, tapi kalau secara uji udah diterima semua, karena udah bertahun-tahun juga, terus kita juga kerjasama sama dokter beneran gitu ya, dokter Mhm, mhm. estetik, dan formulator sama apoteker juga aku temenan, Iya. Jadi bermitranya emang sama orang-orang tersebut gitu loh. betul. Kalau Jadi nggak memang berteman sama produknya orang ini tersebut bukan produk susah. kaleng-kalengan ya, Mbak Cita ya. Ini emang udah bener udah kerja sama dokter, sama apoteker, bahkan Insya Allah nggak insya Allah. kaleng-kalengan, karena Iya, ya itu, oke. karena kita kan pakai dulu sendiri gitu. Betul. Mbak Cikita, aku mau lempar pertanyaan nih dari teman-teman yang udah tanya-tanya. Salah satunya ada yang tanya dari Mbak Irma di Bekasi, katanya Mbak Cikita kan ibu rumah tangga juga nih, ibu yang mempunyai anak. Bagaimana nih ngatur waktunya antara bisnis, keluarga, dan hobi dengan nyanyi-nyanyi itu, seperti itu. Sebenarnya untuk menjalankan semuanya itu sulit kalau dilakukan berbarengan. Tapi tentuin dulu skala prioritasnya, Mbak. Kalau misalnya emang Mbak itu sukanya bisnis, bisnis yang diawali dari passion atau home production itu jauh lebih aman. Karena apa? Kita udah menghadapi orang setiap hari, kita tahu kebutuhan orang setiap hari apa sih misalnya. Singkat cerita, orang pingin makanan-makanan instan dan mereka tuh nggak mau masak di rumah, apalagi semasa pandemi. Itu Mbak juga bisa bikin kayak semacam kue atau makanan-makanan yang lagi hits. Kadang-kadang kalau kita ikutin tren itu benar-benar bisa apa ya, memancing permintaan loh gitu. Ya. Apalagi kan yang bisnis kayak contoh kayak mooncake sekarang banyak banget yang bisnis kayak begitu. Mungkin di daerah Mbak belum ada yang melakukan itu, tapi itu bisa Hmm. dicoba. Nah, nanti ngatur ngatur sama kita kapan ngurus istri dan ngurus suami dan anak itu biasanya dilakukannya pada saat kalau aku pas subuh ya, subuh habis Mhm. sholat subuh tuh aku biasanya ngecek semua pelanggan aku, ngecek semua orderan, ngecek semua stok itu di jam 5 subuh sampai jam 8. Nah, biasanya jam 8 itu suami sama anak bangun, baru deh kita aktivitas seperti biasa. Nanti pas anak bobo, suami udah ke kantor sekitar jam 11 sampai jam 1, kita kerja lagi Oke. sampai jam 4. Kayak begitu aja terus setiap hari. Sebenarnya bisa kalau kita udah mengenal kebiasaan orang-orang rumah. Hmm. Tapi kalau kebiasaan orang-orang rumah belum kita kenal, nggak bakal bisa ngelakuinnya. Gitu. Oke, jadi ini salah satu ilmu juga nih, ilmu yang masih kita sharing ke kita semua, bagaimana time management Anda sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai entrepreneur ya, luar biasa ini. Oke, Mbak Cikita, uh, dalam bisnis pasti kan mau tidak mau pasti kita pernah mungkin merasakan kegagalan, menghadapi kegagalan. Nah, dari Mbak Cikita sendiri nih,
pernah nggak sih mengalami kegagalan di bisnis ini dan bagaimana kiatnya menghadapi kegagalan tersebut buat kita? Nah, aku mau sharing nih dan kedua kalinya aku sharing di sini. Jadi waktu aku membangun CCC ini dari tahun 2013 sampai 2018, itu 2018-nya pernah mengalami masalah yang cukup besar. Cukup besarnya adalah dulu ini kan CCC ini proyek amal ya. Sejujurnya proyek amal dalam artian aku nggak tahu bakal bisa hidup di sini tadinya. Tapi ternyata awalnya ini experience aku bagikan ke admin-admin aku yang sifatnya sahabat. Dan sahabat-sahabat berhasil juga untuk menjual kembali produk tersebut. Dan akhirnya mungkin karena aku juga terlalu transparan ya, sebagai owner juga nggak terlalu. Nah itu tadi aku tuh kurang kontrol lagi ke bawah. Ternyata diam-diam ada juga yang kayak mengcopy, menaikkan harga, ya, diam-diam, tanpa sepengetahuan manajemen CCC. Jadi itu sempat terjadi, gitu. Padahal udah ada surat kontrak dibilang bahwa harga pasar CCC sekian, jangan pernah markup. Kalaupun ada ketahuan markup, ya kita berhak memecat admin tersebut. Nah, bagaimana tuh, Mbak? Gitu. Nah, hasil itu yang aku pelajari adalah aku harus bongkar sistem komisi lagi. Gitu. Padahal saat itu komisi CCC sudah 30-35% dari penjualan. Wah, besar dong. Yes. Tapi balik lagi, kalau kita jadi pembisnis yang terlalu, aku tuh jadi pembisnis terlalu mendengar yang di bawah-bawah gitu. Jadi mereka butuh apa, aku adakan. Supaya apa? Supaya bikin orang jadi semangat untuk jualan. Target achievement-nya lebih berasa. Tapi ternyata di situ, ya kalau kita nggak tahu juga ya, admin-admin nakal mungkin BU gitu ya, dia menaikkan angka. Sampai akhirnya pada saat ketemu aku, mereka baru bilang, kalau misalnya dia beli CCC segini. Gitu. Nah, setelah aku lihat dari berbagai invoice dan pelanggan, kebetulan itu bentrok sama waktu nikah aku. Itu kebuka di malam pernikahan aku. Itu menurut aku, wow, kok banyak yang lapor kalau beli CCC di atas itu. Dan alhasil aku kumpulkan semua masalah itu, aku meeting, aku buka semuanya, kita sidang di situ, berapa yang dikorupsiin. Dan kita tidak ribut sih, tapi lebih yang kayak muhasabah kali ya. Kita nggak bisa menyudutkan orang pada saat betul, kita nggak bisa menyudutkan orang saat orang itu berbuat salah. Tapi kita bisa membuat dia untuk menjadi lebih baik lagi tanpa CCC, gitu. Ya, gitu. Jadi caranya adalah mereka harus hengkang dari CCC. Dan cara aku saat itu adalah kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu kecewa, karena dari situ adalah proses kita menjadi kuat. Dan kita juga harus sadar diri, kenapa orang tersebut bisa melakukan hal tersebut. Karena mungkin kita kurang kontrol, dan aku juga mengubah lagi sistem komisiku, kita hitung ulang lagi, kita persempit produknya, yang tadinya bisa 20, kita jadi bikin 5 doang. Supaya admin baru mendapatkan hak-haknya. Jadi, semua pembisnis itu pasti pusing banget sama yang sistem yang namanya komisi, target, dan segala macam. Dan alhasil saat itu aku ngerasain dengan kita punya masalah kayak gitu, akhirnya aku langsung membuka peluang untuk admin baru lagi gitu. Dan ternyata sekarang CCC ini dipegang dengan keluarga seutuhnya, bukan sahabat lagi. Gitu. Jadi hal seperti itu akan teman-teman alami, tapi dengan case dan tingkatan yang berbeda-beda. Cuma jangan pernah maksud aku jangan pernah berlama-lama dalam kesedihan, karena kalau misalnya kita stuck, kita nggak akan bisa cari solusi. Jadi pada saat aku mengalami itu, aku maafkan semuanya, kita buka lagi CCC yang baru, kita registrasi ulang lagi, kita kerjasama dengan pabrik yang baru, dan ternyata sekarang bertahan. Ya itu aja sih. Jadi jangan terlalu percaya kalau bisnis itu sama orang. Jadi lebih baik modal sendiri. Itu tips aku ya. Betul. Jadi mungkin kiatnya yang bisa saya resume adalah dimulai aja usahanya, kemudian harus move on, seperti itu ya. Harus move on dan harus memperbaiki sistem, seperti itu ya.
Mbak Ci kita ya. Dan mungkin betul. added value yang bisa saya dapat dari Mbak Ci kita, bahasan kita kali ini adalah jangan lupa after sales itu penting ya Mbak Ci kita ya. Oh, itu bener banget. Iya, bener banget. Oke, dari sini kita timbul pertanyaan nih, sebenarnya apa sih filosofi hidup Mbak Ci kita kalau dibuat dalam sebuah kalimat? Apa ya, uang itu bisa dicari, tapi pemimpi yang menjalankan semua mimpinya itu jarang banget kita temui. Bener gak sih? Itu aku Ya, pernah betul. dengar dari Jack Ma gitu ya. Jadi aku tuh aku bukan tipe pembisnis yang aku pengen margin segini. Nggak apa-apa sedikit, yang penting bisa menghidupi orang banyak. Di situ Betul. ada admin-adminku, jadi berkat dan berkah buat pelanggan. Dan Betul. yang pasti kita selalu menjaga nama baik dengan membuat orang itu nyaman pakai produk kita. Itu aja sih. Ya, after sales tadi. Iya, luar biasa. Thank you banget nih Mbak Cikita Medi ini untuk diskusinya. Tapi kalau misalnya Mbak Cikita boleh memberikan saran dan masukan buat teman-teman Sobat Expo atau millennials yang mau terjun jadi wirausaha juga seperti Mbak Cikita, ada saran masukan buat mereka mungkin? Tuh, tadi berkaitan dengan filosofi tadi, kalau menurut aku jalanin aja dulu. Setiap orang pasti punya mimpi, tapi kalau kita nggak mulai, kita nggak bakalan tahu kita itu punya potensi apa. Terus kenali juga masalah yang di orang-orang ini saat ini tuh apa sih. Kayak lagi pandemi, orang lagi butuh yang imunitas. Bisa teman-teman ikut jadi mitra penjual serbuk apel misalnya, ya kan? Sekarang tuh lagi pada hits banget jualan serbuk apel, atau enggak misalnya teman-teman jadi reseller dulu atau dropship gitu, kalau teman-teman nggak punya modal. Terus rajin-rajinlah untuk personal branding. Jadi gini, teman-teman juga harus misahin Instagram buat diri sendiri sama Instagram buat audiens dan bisnisnya teman-teman. Ya. Itu aja sih. Dengan kayak begitu, nggak mungkin nggak ada yang nempel. Pasti ada yang beli. Betul. Jadi juga memang harus melek internet juga, harus melekat dengan gadget juga, dengan teknologi supaya bisa terus engage dengan mitra dan juga dengan audiens seperti itu ya Mbak Cikita ya. Oke, berhubung Mbak Cikita ini produk kosmetik ya, mungkin ada tips atau tutorial yang ingin dibagi ke Sobat Expo, bagaimana sih ngerawat kulit yang berjerawat kah, atau yang berminyak kah, atau yang bagaimana, mungkin ada tips, silakan Mbak Cikita. Oh, tips-tips aku nih ya, tapi kayaknya bakal habis waktu ya, mendingan aku jelasin aja gitu ya. Kalau misalnya aku tutorial, ini kan benar-benar bisa sampai 20 menit ya, ini kan pasti ada limitnya. Jadi, saran aku, apapun itu produk yang teman-teman pakai, baik CCC maupun yang lainnya, aku cuma nyaranin semua wajah itu butuh nutrisi. Karena kita berpori, ini tuh ventilasi, jadi nafas, harus dikasih makan supaya kita tuh awet muda, terus abis itu mukanya juga bertekstur yang lembut. Pertama, kalau teman-teman bangun pagi, teman-teman pakai toner dan gunain kapas. Nah, abis toneran baru teman-teman pakai sabun. Ya, sabun ini gunanya untuk mengurangi minyak berlebih sehingga pori-pori teman-teman tuh nggak terhambat dengan yang namanya kuman penyebab akne dan komedo. Sebenarnya komedo itu bisa dibersihin sendiri, apalagi yang laki-laki kan kelenjar minyaknya lebih banyak daripada kita yang perempuan. Jadi cukup toner sama sabun aja tuh udah oke. Terus banyak juga yang nanya, kenapa Cik mesti toneran dulu baru sabun? Kenapa nggak sabun dulu baru toner? Nah, kalau aku sih ya, aku dapat tips dari dokter aku yang ngajarin aku ilmu-ilmu perkulitan. Toner itu setiap kita gosok halus pakai kapas itu lebih rinci, ya kan? Jadi otomatis semua kotoran yang ada di pori sela-sela ini keangkat semuanya. Dan baru pakai sabun. Kalau pakai sabun kan dia teksturnya licin. Pas waktu dibilas kan dia jadi blas, jadi lepas semua kan, gitu. Nah, udah dibilas terus kita keringin pakai handuk yang jangan yang serat kasar gitu ya. Kalau bisa handuk-handuk yang lembut, kayak handuk bayi gitu. Udah kita lap, kita keringkan, baru kita menggunakan yang namanya produk serum vitamin C apapun, mau pakai CCC, mau pakai yang andalan teman-teman. Ini semua tuh vitamin C yang menurut yang aku tahu 10% vitamin C dan B2 yang mengandung niacinamide itu bisa mengurangi yang namanya spot-spot gelap seperti bekas jerawat.
Jadi kalau mau pakai serum itu harus bersih dulu mukanya gitu ya, Mbak Cikita ya? Harus bersih dulu, harus dalam Oh, keadaan yang kering. Maka oke. dari itu, kenapa kita saranin toner dulu baru sabun, biar tuh minyaknya habis semua. Jadi nggak ada yang nyumpel di pori-pori kita, sehingga pas waktu kita pakai serum, itu lebih meresap ke dalam sampai ke lapisan kulit terdalam yaitu subkutis. Ya mungkin aku nggak terlalu jago untuk ngejelasin struktur kulit, tapi yang aku tahu seperti itu. Jadi ini tuh bisa sampai resisten terdalam. Baru nanti kalau dia udah menyerap, diamin dulu sampai 60 detik atau semenit, baru teman-teman pakaiin krim pagi. Krim pagi ini gunanya untuk apa ya? Kalau aku sih bilangnya krim ini untuk mendetoks. Jadi wajah kita yang benar-benar di luar ini udah, ya kan ada kulit mati ya. Jadi kalau Ya. dia kelupas, kulit babynya numbuh. Jadi kulit kita selalu Oh, kayak bayi. Jadi oke. kulit itu bisa bertumbuh, nggak ada istilah kulit itu tipis tuh nggak ada. Ada yang bilang, Oh, gitu ya. bisa tipis nggak kalau pakai kulit? Ya Allah, kan kita masih hidup ya. Nggak ada istilah kulit tipis. Jadi kulit itu bertumbuh, sama kayak tulang kita. Kan tumbuh kan, sel-selnya baru lagi kan. Nah, terus ada yang bilang juga, bisa nggak pori-pori aku nutup? Wong, gimana ceritanya kalau pori-pori nutup? Nggak bisa napas dong. Kan wajah ini tadi aku udah bilang, wajah itu kan ada ventilasinya, jadi dia Ya, bernafas. ya. Ketika teman-teman masukin nutrisi, itu akhirnya teman-teman bisa mendapatkan kulit baru lagi. Tapi kulit baru itu regenerasinya itu setiap 27 hari atau 27. sebulan. Jadi Oh. misalnya teman-teman pakai krim, Cik, sebulan ini masih gitu-gitu aja baru halus doang. Iya, kulit mati lo itu belum sempurna Hmm. dikikisnya. Tunggu deh sampai paling lama 16 minggu. Nah, gitu Oke. aja sih. Akhirnya Itu kan setelah pakai day cream, boleh kalau pakai serum. ya, Mbak Cikita itu kan kalau perempuan. Kalau cowok kayak saya perlu kayak gitu-gitu juga nggak sih? Nah, Kan kalau cowok cowok, aku cuek apa biasanya tuh. adanya aja. Nah, kalau cowok kan paling kebutuhannya supaya tidak berminyak, tidak Ah, jerawat. Aku selalu kasih tahu ke pasien-pasien atau pelanggan CCC yang cowok, cukup pakai toner atau sabun aja gitu. udah Karena itu aja ya, kelenjar simple minyak ya. kecuali kalau misalnya cowok tersebut memang punya keinginan atau dambaan wajahnya seperti cowok Korea, ya udah pasti aku kasih serum dan krim malam supaya Nah, dia bisa merasakan efek ya, regenerasi kulitnya jadi tiba-tiba jadi jadi cerah buat gitu. Oke, jadi buat teman-teman Sobat Expo ya, millennials yang pengen kayak Koreaan ya, K-pop mukanya, silakan dicoba tuh ya. Saran-saran dan tips dari Mbak Cikita Medi. Oke, thank you banget Mbak Cikita Medi ya untuk Aku masukan, yang thank you insight, banget sih. juga wawasan. Saya pikir cuma bisa nyanyi doang. Ternyata ilmunya banyak sekali loh Mbak Cikita loh. Ya, dari promosi, Itu after dia. sales, luar biasa. Oke, thank you banget Mbak Cikita Siapapun harus Medi. bisa. Ya, kita Aku yang gabung lagi makasih dengan banget. kedua narasumber lainnya. Oke, selamat siang Mbak Desi dan juga Mas Ian. Boleh bergabung lagi? Halo. Masih bergabung.